Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu Nittahi babi rahmatillah azaza ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beribu-ribu kenikmatan yang telah Allah berikan, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman Islam, terutama nikmat panjang umur, sehingga sampai detik malam ini kita masih diberikan panjang umur. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Ikhlas karena Allah semata. Syarat yang pertama, kita merupakan konsekuensi seorang mukmin akan selalu komitmen akan kalimat syahadat la ilaha illallah yang telah kita ikrarkan. Dengan ikrar dua kalimat syahadat tersebut, maka seorang mukmin dituntut untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya, sebagaimana Allah berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabbnya, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, mudah-mudahan semoga kita diberikan hati dalam menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah. Ibadah kita betul-betul mendapatkan keikhlasan hanya karena Allah. Mungkin sementara ini ada sesuatu, sholat kita, zikir kita, ngaji kita, selalu ada buntutnya. Jadi belum betul-betul, kita belum betul-betul ikhlas. Karena suatu nanti seandainya kita sudah mati,
Kita menuntut kepada Allah. Saya sering ikut zikir, saya ikut sering sholat dan pernah putus. Sholatmu untuk urusan dunia, aku sudah berikan di dunia. Zikirmu untuk urusan dunia, dan aku sudah berikan di dunia. Ngajimu pun untuk urusan dunia, sudah aku berikan semuanya. Jadi kalian datang kemari tidak bawa apa-apa, tinggal siksa kita nanti di akhirat. Makanya penting sekali ibadah ini betul-betul karena Allah, bukan karena oleh karena oleh-oleh. Karena salah. Harus betul-betul lillah, biar enggak lelah. Makanya ikhlaskan. Timbul dari keikhlasan kita, hati kita condong menuju kehusuan. Karena tidak ada selalu ketergantungan, keterpaksaan. Karena ikhlas. Karena kita nggak diburu-buru dengan urusan-urusan dunia. Yang merasa takut kehilangan, yang merasa takut ketinggalan. Penuh urusan kita dengan urusan dunia. Sementara ibadah dikejar-kejar. Kita ini belum butuh sama Allah. Makanya yang ngaji itu bisa-bisa. Kok mau nonton ngaji? Lebih parah. Masih mending ngaji itu bisa-bisa. Jatuh wajib dia bisa nama. Wajib juga mencarinya. Maka dari itu nggak boleh putus asa. Biarpun hati kita bilang khusyuk, tapi kita terus mengejar kehusuan tadi, Allah maklum. Makanya urusan dengan Allah kita harus tahu diri kita, punya rasa dengan Allah, rasa kita diperhatikan, tak luput Allah, tak pernah ngantuk, tak pernah tidur. Kalau sudah ada rasa kita diperhatikan sama Allah, di situ nanti timbul kita kehusuan. Di situ kita timbul keikhlasan. Bukan sesuatu beda kita kalau dalam istilah banyak beban, banyak urusan. Kamasih dia panggulana, pangharupna. Ada mundur kaburi. Yang lain memandanginya kan begitu. Wah, berubah masalah ya. Dia kan diharap soalnya. Akhirnya kebagian. Beres setik masalah nak mundur. Skuadnya bisa dicirikan. Aura-aura kaspon hanya diharap. Jadi kita dicoba benar-benar ikhlas. Ikhlas bener. Lumayan nyebutkan ikhlas. Tidak ada sesuatu hal yang menunjang kita jadi rajin ibadah, baik wiridan, baik pikiran, karena ada sesuatu urusan dunia ini hampa kita. Mungkin bisa aja Allah berikan di dunia ini, tapi kita pulang nanti nggak bawa apa-apa. Istiraj rezekinya. Jadi mau kita dalam keadaan senang, sedih, sama. Jadi tidak ada unsur kita karena kita ini sakit, karena kita ini sedih, baru ingat sama Allah. Sedikit kita rada diberikan kepercayaan, udah lupa lagi. Di sini, makanya rezekinya tidak stabil, rezekinya enggak pernah naik turunnya sekaligus. Payah itu, nanggung. Terus kita belajar untuk bisa istiqomah agar apa yang semua dalam beban hidup ini, mumpung ini umur nyawa kita masih nempel di jasad kita, kita nggak tahu ini hari terakhir kita. Mudah-mudahan di ujung kehidupan kita menjadikan husnul khotimah Allah. Karena Allah nggak ngelihat latar belakang, Allah ngelihat di akhir kematian kita. Akhirnya bagus, ketutup semuanya, lunas urusan kita ke belakang. Biarpun 40 tahun kita bergelut dengan dosa urusan dunia, 10 hari menjelang kematian kita bertobat nasuha,
Itu yang Allah hitung. 40 tahun lunas semua dosa-dosa kita. Makanya betul habiskan umur kita di dalam ibadah kepada Allah untuk mencapai puncak yang tinggi. Karena aturannya, kalau seandainya hambaku sholatnya beres, sholatnya ikhlas benar-benar karenaku, kata Allah, beres salam, semua urusan beres. Orang mata jangan garing, orang mah beres sholat, mau gedean nambah masalah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Hanya dengan cara sholatlah kita dekat sama yang punya dunia dan langit ini. Maka dari itu, bila mana sesuatu ada hambatan apapun juga, coba dibiasa kita butuh kepada Allah, butuh sama yang punya, bukan butuh kepada makhluknya. Karena nanti urusan jalan rezeki itu urusan Allah. Gak usah menjadikan prinsip yang kuat terhadap diri kita sampai ngomong dari mana. Ini murtad. Karena Allah menyatakan di Al-Quran semuanya huruf inna. Sungguh-sungguh aku akan mencukupi, mengabulkan semua keinginan kita. Balateng kurang mahatena. Jadi numbara rai keasup kajero karena obatnya sempit kuno susah. Ya satena kudu benar-benar diseseh banget. Rek itu baik. Kena naon sih, ngena naonan. Jadi syarat yang pertama ini merupakan konsekuensi ikhlas dalam menjalankan semua apa yang diperintahkan sama Allah. Bukan karena sesuatu hal, bukan karena kebutuhan kita urusan dunia, melainkan kita merasa kewajiban buat diri kita karena kita membutuhkan pertolongan daripada Allah. Sampai di mana Allah menilai kita ridho? Tanya diri hati kita. Sudahkah kita ikhlas ridho dalam sebagian Allah yang sekarang ini? Kalau merasa kalian berat, merasa kalian tidak ikhlas, jangan berharap Allah meridhoi kita. Sesuai nak belajar korima. Iya mah boga be sedekah. Karena kalau dengan sedekah nanti bisa ditambah. Nah, berarti bukan karena Allah. Nah, kalau sudah berharap seperti tadi, gagalnya nyesal. Aing gara-gara sedekah beak BKB. Kedatang nuai ge beak. Tuh. Tapi lamun geus lila moal karena tidak berharap sesuatu selain ingin mendapatkan keridhaan Allah. Karena Allah, bukan karena oleh karena Allah. Allah karena oleh karena berharap karena oleh saeutik. Iktiba yang dimaksud dengan iktiba adalah beribadah sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang tadi, Muhammadur Rasulullah. Maka seorang mukmin dituntut untuk selalu taat kepada Rasulullah. Tentunya dengan menjadikan suri toladan dalam segala kehidupannya. Makanya dalam berusaha, kalau kita betul-betul diniatkan, bismillah mulai kita keluar dari rumah untuk bekerja. Awali dengan niat. Karena kesempurnaan suatu pekerjaan adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ya Allah ya Rabb, niat saya usaha mencari nafkah untuk bekal ibadah kepadamu. Ya Allah ya Rabbi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, niat saya bekerja untuk memenuhi bekal ibadah keluarga karena Allah Ta'ala. Mantapkan hati kita di sana. Ulah niatna nyiar tiun. Lamun nyiar tiun nu aya ge bea. Ongkos bea, tacan anu ngarokok, tacan ngahospot. Jadi kalau niatnya untuk mencari tiun, maka yang alhasil yang ada pun habis. Tapi kalau niatnya karena melaksanakan perintah Allah untuk bekal ibadah keluarga karena Allah, ini penampakannya urusannya mudah, hasilnya besar, nggak memberatkan ke diri kita. Itu berarti niat kita sudah diterima, sudah sempurna menurut Allah. Kerjanya sedikit, hasilnya berlimpah, berarti niatnya sudah keterima sama Allah. Nah itu Allah melihat dari pertama pagi kita berangkat untuk bekerja, dilihat niatnya apa. Allah lebih tahu hati kita. Kalau hati kita kencengnya untuk urusan dunia, demi Allah dunianya akan menjauh. Tapi kalau niatnya kita untuk urusan akhirat karena Allah, untuk bekal ibadah keluarga karena Allah, untuk membayar hutang karena Allah, kan ibadah kene bayar hutang ya. Makanya ada janji Allah, di mana kita sudah beres dengan hutang piutang, Allah akan kembalikan minimal 2 kali lipat dari yang kalian bayar. Kunaon kenyataan karena orang terpuruk di dalam kesusahan ini, susah melangkah untuk hal yang baik. Geus macet di Paneglang, cicing bae di Paneglang. Ente mikir niangan aing jalan tikus, kan nggak ada jalan tikus. Sungguhan siap sama meong langsung digegel paepak. Ya jalan tikus sih, mentok-mentok sih atuh buntu. Tikus ngaranna. Kadang tikus, kadang tikus. Pamangkana yarzu liqa'a rabbihi falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan. Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robbinya, dengan Allahnya, maka hendaknya ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Ulah sok ngadua-duakeun ka Allah. Jadi lamun urang usaha, ya Allah segerakan usahaku, hasilkan. Ya Allah supaya cepet tanah laku. Ya Allah supaya loba jobna. Ulah eta ngaranna bersekutukan ngaranna. Urang be urusan urang bebana, ya Allah sembuhkan saya ya Allah. Ya Allah bebaskan saya dari segala tanggungan hutang piutangmu ya Allah. Ulah sok minta-minta usaha. Capek, tapi mau jeung usahana pusing modalna eueuh. Ngahutang deui. Mikir bae menghirup bisa capek awak capek loba. Iya. Ibadah wae disebutkeun bae lah. Kudu disebutkeun bae. Terus mulai kita belajar menjalani sesuatu hal ibadah kita kepada Allah, entah mengaji, entah berzikir, entah sholat, betul-betul karena Allah. Ibarat kita tidak berharap sesuatu hal, lilahkan hati kita, jadi nggak capek. Ibarat apa nih yang saya bisa kerjakan, mumpung aing nganggur, mumpung job, modal teboga, lah aing mantuan naon. Lah aing nyerosotkeun naon. Mumpung aing keur sehat, mumpung aing teu loba teboga kabutuh, ibaratna mumpung aing keur aya duit. Ah tenanglah, ya biasa saya aing. Jeung dahar geus aya, aing teu alparuk we lah, mantuan gotong royong, mantuan yatim. Nah tuh berarti kan geus niatna karena lain pan ka dieu eta.
aing mantuan sugan aing boga amal ibadah mah sugan masalah aing beres tuh masalahnya gedean ka Allah nanti menang rugi dong geus dilakeun bae urang menang milik atuh tenan atuh moal utang lain menek ibadah kan geus ulah berharap naon bawa urusan urang geus cicing bae Allah ge nembokeun ka urang nembokeun kumaha sih diliatin nih sama Allah diliatin terus sampai di mana kita keikhlasan Allah yang bayar karena kita kerja untuk Allah karena manusia meletik mau cukup kebutuhan orang ya ngarep-ngarep di manusia nggak ada nanti Allah gerakan manusia yang ngasih sama kita gitu sistemnya ulah sok ngatur dewe itu ngatur serangan Pak atuh menteg gawe main di mana di duitnya urung kalaparan meureun sia gawe bae karena gedean hutang pada baik itunya duit mah sebenarnya mah biaya mah aya dan emang dasarnya geuh jadi intinya orang ulah terpuruk kok mau ke masa-masa berlalu nges ya Allah nu ngatur lamun orang terpuruk ke masa lalu akhirnya karena yang masa lalu ini jelek semua yang baik tidak akan datang sayang kejar yang baru otomatis yang belakang ini nanti ngikutin lamun orang terpuruk di Palembang macet dirinya apa ya mau datang gak ke Tangerang mau karena orang eureun dina macet tadi geus tinggalkeun jangan bae lewat mana nu penting aing nyampe ka Tangerang beunang kabeh kayak kalewatan Paneglang Serang terus Balaraja terus Tangerang doang gitu terus udah dibiasakan deh anjing seberapa kali diulang-ulang kaset mangges kusut kain tengah arti gitu bisa sia mikirna balik dikadinya deui geus nyaho eta ngubrus kadinya kok ieu bejan seberapa kali siapa doang mau ngahajat teh aya ngubrus pae geus ge ulah kadinya tinggalkeun geus dicoba sedangkan di surah An-Nur ayat 22 Allah mengatakan begitu selama kalian masih belum fakir terhadap permasalahan atau berharap hal-hal yang sudah dilewat jangan berharap kalian mendapat pertolongan dari itu sampai betul-betul kosong betul-betul dari nol sia ge pan moal ngeunah lamun ngisi bensin langsung 300.000 dirinya dikocorkeun urang ngisi 310.000 masuk argona ge pinuh tinggal 300 sasaruas ya geus namun urang pinuh ku masalah nu kamari ngarep-ngarep kana rezeki nu kalewat saeutik ieu rezeki nu asup kana urang cukup jeung dahar doang paling geus blokir kabeh di nol kosongkeun menang gede panti nol ieu mulai dari nol sedikit gitu siapa mulai dari 300.000 ngesina ke 210 berarti 10.000 bensin asup dan akhir lagi sakit itu ruang lingkupnya pinuh ku kasusah masalah geus dak wae di pikiran di arep-arep kenapa aja pada akhirnya karena orang terfokus terhadap permasalahan ini yang baru tidak datang karena orang gamon gagal move on gabut atuh kali-kali iseng gabut isengnya jadi intinya Allah juga mengingatkan hamba-hambanya jika mereka ingin bertemu dengan Allah maka harus selalu beramal soleh dengan penuh keikhlasan. Ay jadi orang dalam pan sering eta ngaji Quran demi Allah urang teu ngobrol jeung Allah eta ya lila-lila urang sering mah ngobrol atuh geus jadi orang dalam nyawa sorangan pan jadi orang dalam mah teng gitu
Tak sih udah jadi orang dalam. Bebas Allahumma. Non-stop silahkan terbuka 24 jam. Siapa orang-orang yang mau jadi abdi dalamku? Gitu. Maca Quran, ngobrol di Allah. Dia tepan eta ucapan Allah di Al-Quran. Sarua juga ngobrol. Namun ngerti gitu ge. Tapi kajian dah, butuh macam-macam burung. Tapi sabi, hati diajar. Non besia bisa nak ulu maca 20.000. Udah untung bisa ngaca. Urang maca kulhu 100 kali, sarua jeung maca yasin sekali. Kulhu doang. Iya, tuan geus ke cara kas oman cia kulhu doang deui. Ulah aya alasan, teu bisa naon sia? Bismillah, oh bismillah. Bisa na yasin doang bis. Yasin dia 1000 kali. Itu bae geus. Urang bari belajar bae, ai belet bepan otak nang geus pinu ku dunya, gati ngapalkeun wae gaeuh heula limitan. Nang poho pertengahan selawat tahun dah teu bisa lagamna. Nah, sialin. Berarti numpuk ke urusan dunia. Pemikiran hujan pantai keratral. Ibadah mahdoh akan diterima oleh Allah jika dilaksanakan dengan benar, yakni ikhlas karena Allah semata. Dan ittiba yaitu beribadah sesuai dengan tuntutan Rasulullah, karena Rasulullah sudah menuntun kita, sudah memberikan contoh seperti apa ibadah yang diterima sama Allah, karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Ucapannya semua adalah ucapan yang Allah mau. Bagaimana kalau tiga ingin tahu seperti apa Allah maunya? Lihat Rasulullah, seperti itulah yang Allah mau, ucapannya, tingkah lakunya, ibadahnya. Makanya contohlah Rasulullah, berarti sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Pahamnya? Pokoknya kuarima geus dina salat, dina ibadah naon bae mah? Ibadah arek tanaga, ibadah arek duit, ibadah arek sedekah, infak jariah, wakaf, ibadah orang arek salat, ibadah dina ngaji, dina zikir, lilahkan. Kalau pingin duit mengalir banyak, baca istighfar 1000 kali. Udah sia sampai ke para rutus tak teweke. Bikin suwe hirut. Karena istighfarna jeung doa sia duit teh bae. No penting orang menang amal amplop sia. Wayahna jadi CKBG lamun kurang kuariha. Kalau seandainya kita pingin berubah nasib kita nggak begini, berubah amal ibadah kita kepada Allah, otomatis otodidak langsung nasib orang bisa berubah. Seandainya sudah betul-betul sempurna dalam menjalankan ibadah kepada Allah, otomatis teman. Geus teu kudu mikirna naon deui, daratan kabeh. Jalan usahana datang, nu ngamodalana datang, nu meulina datang. Dikiring ku Allah kabeh. Tah mata lamun kurang merasa nasib urang masih suwe, masih hese. Nah, tinggal kurang sampurnakeun ibadah ka Allah. Naon aing kurang ka Allah kieu. Terus urang berusaha, naon aing teu bisa. Naon aing kurang rajin, tinggal dirajinan etana. Henteu sabeula-sabeula. Orang bisa mentang-mentang bisa ku tanaga, geus cukup aing salat ge. Salat subuh kaburangan. Loba bae bohong. Sedekahna loba, ngan sadada mending bae kitu aya perbandingan aya jeung timbangan ke dihisaban. Ngan bisa kumaha hitungan molorna. Gawena sajam, molorna 2 jam atuh bae beura tadi itu. Lain deui tah mah. Bisa inti agama ada 2 pilar, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Dia
disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi intinya manusia takwa tadi adalah bersyariat. Bersyariat adalah menuntun agar kita sampai kepada Allah. Syariatnya seperti apa? Ya ilmu-ilmu di dalam ibadah yang sesuai tuntunan Rasulullah. Siapa orang yang nggak mau bersyariat berarti orang tidak takwa. Intinya kita coba betul-betul sholat kita, ibadah kita yang lainnya, ibadah mahdoh, ibadah bir mahdoh, intinya kita lilahkan betul-betul karena Allah. Jangan berharap apapun. Manusia yang potong royong, mawa modal, rokok, kopi, nah lilah. Main lah potong royong, kopi rokok, dahar kabul. Datanglah pas nek adam dohor teh. Nu pentingnya kalau ember itu. Manggil mana ji gotong royong tinggus cicing banget aji gus geus dahar tacan dahar bekara ngajawab geus kurang naon bage mau capek mau berat urang ngalihat geus lillah tapi lamun berharap karena dunia mending lamun menang lamun teu sanajan menang nage itu pasti sedih. Silahkan, biar Allah yang menggaji kita. Allah lebih tahu tenaga kita. Ngarep ti jelema mau sesuai jeung tenaga urang. Nya. Kurang gawe na setengah poe dibayarna saparapat poe. Teu sesuai. Tuh api lamun gawe na lillah deleke. Menang bonusna ge loba. Bonus urang duit, bonus urang amal. Geus dunya akhirat. Nges pokoknya nama nges silahkan sugan jadi amal ibadah aing yang ibadah tacan bener ilmu tacan nyaho sugan ibadah salian tina ibadah sholat ayat pejeng ngaberatkeun urang ka Allah ayat amal ibadah anu salian tina urang anu mahdoh tadi dina sholat tina intina mah ibadah apapun juga dengan kita lillah tidak akan lelah dan hasilnya pasti cukup berkah dunia akhirat. Paham sampai dia? Paham ya? Kalau sudah paham pesan guru Abi segera tutup dengan doa. Paham deh? Kami nabi yang ngocok kita tadi itu paham kan? Wabillah, wallahu alam bishawab. Nanti untuk acara besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'mahi babi wa majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takfirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha al-sawgayati min jami'il khairati fil hayati wa dal mamat. Allahumma wasil wa taqabbal sawma qaranahu wa ma talawnahu min al-fatihati was suratul ikhlasi wal mu'addadat wa ghairi dzalika ma sabbahnahu wa aminahu wa min qaulina hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa mastaghfarnahu min qaulina astaghfirullahaladzim wa ma halalnahu min qaulina la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al thawaba dzalika kulli hadiyatan wasilatan wa rahmatan minka najilatan wa barakatan syamilatan ila hadratin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asma qarnahu hadiyatan al-madkuran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihim wa'fu anhunna. Allahumma ij'al kuburahum wa kuburahunna rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahunna hufratan min hufarin niran. Allahumma ajri rahmatan 'ala al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salina min abati dunya wa adabil qabri wa fitnatihima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan thayyiban mutaqabbalan wa halalan katsiran mubarakan. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ya kabiru antal ladzi la yahtadil wasifuna li wasfi azamati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar. Allahumma anjil maqsidana ya Allah wa balik muradana bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi habli